Pernah nggak sih kalian lupa dengan hal-hal penting yang ada di buku yang udah pernah kalian baca? Berikut ini tips yang akan gue kasih supaya kalian nggak lagi lupa dengan hal-hal penting tersebut. Halo, gue Haris, balik lagi di channel Kanvas Kata. Di video kali ini gue mau ngasih tahu ke kalian tips yang biasanya gue lakuin supaya gue nggak lupa dengan hal-hal penting di buku yang sedang atau udah pernah gue baca. Beberapa dari tips ini mungkin akan dianggap oleh sebagian orang sebagai tindakan merusak buku. Jadi tips ini bisa diaplikasikan untuk kalian, tapi bisa jadi juga enggak. Dan ini bukan merupakan tips yang suits for all, jadi kayak cocok-cocokan aja. Yang pertama adalah sticky notes, atau lebih tepatnya sticky sign. Ini contoh sticky sign yang biasanya gue pakai yang warna-warni. Sticky sign ini beda dengan sticky notes biasanya. Dia sifatnya transparan dan bahannya bukan dari kertas. Gue pernah pakai sticky notes dengan ukuran yang sama, tapi yang dari kertas itu warnanya cenderung pudar gitu seiring berjalannya waktu. Tapi kalau yang ini enggak, dia warnanya tetap dan dia transparan. Itu yang paling penting sebenarnya. Kenapa? Karena kalau dia tidak transparan, gue baru bisa menempel ini di bagian margin atau pinggir buku setelah kata-katanya habis. Efeknya adalah karena dia panjang, akan ada banyak bagian dari sticky notes ini yang mencuat keluar dari halaman buku. Sedangkan kalau dia transparan kayak gini, ini bisa ditempel langsung di atas kata-katanya. Dan kita bisa ngatur mau seberapa banyak dari bagian sticky sign ini yang mencuat keluar sebagai penanda ini adalah bagian penting gitu. Sticky sign ini biasanya gue pakai di buku fiksi dengan dua alasan. Yang pertama adalah gue cenderung menganggap buku fiksi itu karya seni yang diciptakan oleh si penulis, sehingga gue enggan untuk merusak karya seni tersebut. Dan kalau ditempel pakai sticky notes atau sticky sign ini kan di saat-saat tertentu gue bisa mencopotnya dan nggak merusak buku tersebut. Alasan yang kedua adalah beberapa buku fiksi yang udah gue baca itu sering gue lepas atau gue kasih atau gue jual ke orang lain. Nah, beberapa dari orang juga enggan membeli buku yang ada banyak tempelan-tempelannya. Meskipun mereka beli second, mereka pengennya dapat buku seperti kondisi baru gitu. Jadi saat gue mau ngejual buku yang ada tempel-tempelannya, tinggal gue lepas aja dan gue tempel lagi, bisa dipakai untuk buku berikutnya. Jadi ini juga reusable gitu. Jadi ini bermanfaat banget hanya untuk buku fiksi biasanya gue pakai. Tips yang kedua adalah untuk buku non-fiksi, yaitu highlighter, atau kita nyebutnya dulu dengan nama Stabilo. Stabilo itu merek dari highlighter, sedangkan highlighter adalah ini dia, penanda. Ini contohnya mereknya Stabilo dengan warna hijau pastel. Jadi Stabilo ini kan udah lama banget ngeluarin highlighter, tapi dia baru-baru ini kayak ngeluarin yang warna-warna pastel gitu. Model yang ini sebenarnya gue lebih suka karena enak digenggam, kapasitas cairannya juga lebih banyak. Terus yang ini, dua model ini kayak lebih ke model bullpen, tapi dia juga sebenarnya highlighter. Yang pertama dari Faber-Castell, yang kedua ini dari standar mereknya Light Me. Kalau yang Light Me ini ujung sebelah sini highlighter, yang ujung sini kayak spidol dan warnanya sama gitu. Nah, dua ini biasanya gue pakai kalau di luar rumah karena bentuknya lebih compact dan lebih muat di kotak pensil atau di kantong. Tapi untuk meng-highlight gue kurang suka dengan model bullpen karena genggamannya itu kayak menggenggam pulpen, sementara kita nggak untuk nulis, atau karena kurang kebiasa aja. Menandai pakai highlighter ini juga bisa meningkatkan daya ingat kita terhadap kata-kata yang sedang kita tandai, karena saat kita menggarisi dengan highlighter ini, kita otomatis membaca ulang kata-kata tersebut, sehingga proses membaca ulang itu jadi bikin kita lebih ingat, atau setidaknya esensi dari kata-kata tersebut kita ingat. Cara ketiga adalah dengan mencoret menggunakan pulpen. Cara ini disebut annotating, atau gue juga pernah dengar kalau nggak salah namanya margining, yaitu kegiatan menulis kata-kata tambahan di bagian margin buku. Di bagian buku itu biasanya kan ada sisi kosong di atas, kiri, kanan, dan di bawah yang kita sebut sebagai pinggir buku atau margin buku. Itu adalah area kosong yang bisa kita isi dengan tulisan yang biasanya ditulis ya interpretasi kita terhadap kalimat tersebut, atau opini kita, atau kritik, atau juga respon dan info-info terkait dengan kalimat tersebut. Jadi ini bisa jadi partner highlighter tadi setelah kita meng-highlight. Tapi kalau ingin menambah komentar atau
interpretasi tambahan kita terhadap hal tersebut, kita bisa menggunakan bolpen di sisinya. Cara ini biasa dilakukan oleh ilmuwan atau cendekiawan zaman dulu untuk mempelajari hal-hal baru. Misalnya dia sedang baca buku karangan si A. Beberapa part mungkin dia setuju, namun beberapa part yang dia kurang setuju, dia akan menulis tanggapannya atau komentarnya di bagian pinggir buku tersebut. Jadi buku-buku tersebut penuh dengan tulisan-tulisannya. Banyak juga penulis yang akhirnya menuliskan kembali komentar-komentar itu menjadi satu buku baru, seperti buku tanggapan atau buku kritik dari bukunya si A tadi itu. Itu juga cara yang menarik untuk menulis buku menurut gue, ketika kita bisa mengkritisi ide dari si penulis lain dengan cara pertama menuliskan ide kita di bukunya. Menarik ya? Nah, cara ini juga gue lakuin hanya untuk buku non-fiksi. Nah, menggunakan bolpen di sisi buku juga menguntungkan, terutama pada buku non-fiksi, ketika kita membaca ulang buku-buku tersebut untuk pembacaan kedua atau pembacaan yang ketiga. Karena di saat pembacaan kedua atau ketiga dan seterusnya, kita mungkin punya opini yang berbeda, punya tanggapan yang berbeda, dan kita bisa tahu opini kita saat membaca pertama kali. Atau mungkin kita lupa terhadap interpretasi atau opini kita, dengan adanya tulisan kita itu kita bisa jadi ingat kembali gitu. Jadi menganotasi menggunakan bolpen di pinggir buku itu menurut gue sangat wajib bagi pelajar, mahasiswa atau akademisi untuk membaca buku-buku non-fiksi. Nah, itu tadi 3 tips dari gue yang biasanya gue lakuin. Kalau kalian untuk nandain hal penting di buku, pakai cara apa? Apakah kalian pakai sticky sign, highlighter, atau bolpen? Atau jangan-jangan kalian melipat ujung buku? Kasih tahu di kolom komentar di bawah. Seriously kalian melipat ujung buku? Beberapa dari tips ini mungkin bisa cocok untuk kalian, beberapa mungkin tidak cocok. Dan kalau kalian punya tips lain, tulis juga di kolom komentar di bawah. Makasih udah nonton video ini, dan sampai jumpa lagi di video gue berikutnya. Bye! Dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe atau berlangganan, aktifkan juga notifikasi agar kamu dapat info setiap gue upload video.